Oke, kita akan lanjut ke bagian berikutnya, yaitu kita akan mengaktifkan menu pada bagian ini ya. Bagian yang aktif akan aktif, lalu bagian yang tidak aktif dia akan berwarna mute seperti ini ya, warnanya abu-abu seperti itu. Oke, gimana caranya? Langsung kita ke bagian kodenya. Oke, pertama kita cek dulu bagian mana yang aktif ya, bagian mana yang tidak. Pertama, mungkin kita bisa lihat contohnya di ini ya. Kita lihat contohnya. Nah, di sini, nah, kok ini harusnya ini aktif ya. Nah, harusnya ini seperti ini ya, multi purpose. Jadi bagian aktifnya akan turun gitu ya. Coba kita reload. Oh, sayangnya ini tidak di setting untuk aktif ya. Coba kita lihat di page user profile overview. Nah, harus seperti ini ya. Bagian batch user overview seperti ini akan berwarna biru, bulletnya juga di bagian user profile akan berwarna biru, badgesnya juga akan berwarna biru. Nah, itu juga harusnya di misalnya kita pindah ke project, nah projectnya akan berwarna biru ya bulletnya, dan juga tulisannya berwarna putih, dan seterusnya. Gimana caranya? Kita lihat dulu mungkin bagian inspect ya. Lihat yang terjadi di sana, dikasih kita lihat di sini ya. Kalau kita klik ini, nah ini ada yang berubah nih ya. Di bagian here, menu, akordeon, dan juga nih. Jadi perubahan kita lihat. Nah, perubahannya apa sih? Kalau kita lihat di sini ada show ya. Show-nya kalau kita klik tadi hilang nih. Show-nya hilang. Lalu nanti style-nya akan mengikuti seperti itu. Kita lihat perbedaannya adalah show ya. Show-nya ini akan ditambahkan pada bagian menu trigger KT. Oke, ini masuk ya ke div menu item ya, menu item akordeon. Nah, ini juga sub menu sub atau menu sub akordeon, menu aktif BJ. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Lalu pada bagian user profile kita cek lagi dan spec. Yang terjadi perubahan adalah, nah ini sama nih ya, di bagian menu item dan menu akordeon. Lalu kalau kita cek lagi ke bawah, kita lihat tuh ini juga sama nih di menu sub akordeon, menu aktif BJ. Nah, BG gitu ya. Lalu untuk kita inspect lagi bagian project. Nah, bagian project. Nah, ini aktif ya. Kita lihat ini aktif. Dan menu lain, kita lihat tidak ada aktifnya ya. Menu link, nah ini biasa saja. Sedangkan ini warnanya aktif. Ada tulisan atau ada kelas aktif, sorry. Agak hilang. Nah, intinya seperti itu. Pada bagian menu item akan ada show, terus pada bagian menu aktif akordeon, menu aktif BG akan ada show juga, dan pada menu link ada aktif ya, kelas aktif seperti itu. Oke, kita langsung saja eksekusi di kodenya. Cek dulu, ini header tidak berubah karena dia warnanya pasti mute. Lalu kita akan masuk ke bagian yang tanpa submenu ini ya. Kita kasih dia karena ini langsung ke link, maka dia akan kita tambahkan kelas if ya, karena ini link ya bentuknya. Oke, kita kasih ini dulu apa, curly brackets dengan kelasnya aktif. Lalu juga di sini kita kasih titik 2, lalu kita tulis route, keadaannya apa ya, atau logiknya
Ini seperti apa keadaannya ketika link ini aktif atau berada pada halaman yang sesuai gitu ya, halaman yang sekarang. Halaman sekarang di sorry harusnya current ya, CU double R current, diceknya pada apa gitu ya, karena keadaan yang halaman sekarang tuh cek melalui page halaman link. Nah, pada halaman yang berada sekarang ini gitu ya, sedang aktif. Nah, ini juga kita kan buat else-nya. Nah, ini sama juga, kita bisa copy aja. Aktif ketika berada pada halaman yang sesuai atau pada halaman yang sedang dibuka gitu ya, akan tampil kelas aktif. Terus juga pada bagian ini yang mempunyai satu submenu di menu akordion ya. Nah, ini baru dimulai di menu akordion ini. Artinya apa? Artinya dia punya tanda panah kecil ya. Jadi kalau kita lihat ada tanda panah kecil seperti ini, itu namanya akordion. Jadi di sini menu item, menu akordion. Ini kita tuliskan tadi kelasnya adalah show ya. Oke, kita tulis kelasnya dulu, lalu seperti tadi curly brackets, kelasnya yang akan tampil show. Keadaannya juga sama ya, di route kondisinya ketika halaman yang dibuka sekarang itu halaman apa. Kita cek juga pakai page.link. Nah, page.linknya ini ngambil dari mana ya? Tentunya dari perulangan ini ya, page gitu ya, ulangan dari sini ya. Nah, pages link, nah kita akan ambil di sini itu ya. Oke, kita lanjut lagi tadi sampai sini ya, akan tampil. Nah, selanjutnya akan tampil di menu sub akordion, menu aktif BJ. Nah, di sini kan tampil kelas show juga ya. Oke, kita tulis dulu kelas dan curly brackets show 2, lalu conditionalnya route current page lalu link. Selanjutnya pada bagian ini ya, tidak memiliki submenu sub. Nah, ini masih satu berarti ya, submenunya cuma satu aja. Kita kasih ini linknya itu dia akan aktif kalau sorry ini kelas dulu. Linknya akan aktif, akan ditambahkan kelas aktif ketika route current juga ya, pada submenu kali ini route current submenunya yang kita cek kali ini, submenu.link. Oke, lanjut ke apa, else dia memiliki dua submenu. Nah, pada menu item, menu akordion kita sama sih ya, kita ambil lagi, kita menunjukkan kelas show, jangan lupa curly bracketsnya, kelas show titik 2 akan dicek ketika dia dari route dia sedang aktif karena cek dari mana nih, kok ini dari submenu. Oke, submenu
dot link. Nah, ini kan yang memiliki 2 submenu, jadi diceknya dari submenu, sudah bukan dari page lagi. Lalu jangan lupa di menu akordionnya juga kita tambahkan, karena dia punya pas tanda panah itu ya, biar tanda panahnya bergerak ke bawah, atau jadi kelihatan dia terbuka gitu ya. Oke, sama saja, kita copy saja nih, show route current di submenu. Oke, lalu kita cek lagi pada bagian ini ya, submenu ini harus kelasnya bagian link ya. Linknya aktif ya, dia harus aktif ketika berada pada halaman yang sama, route yang sama, maksudnya yang sedang dibuka gitu ya. Sekarang karena ini kan sekarang sedang dibuka. Bisa. Ini lebih di bawahnya lagi. Oke. Seperti itu, kita save. Kita cek di bagian ya. Nah, ini langsung ya. Jika berada di dashboard, maka icon dashboard akan berwarna biru dan juga tulisannya berwarna putih, tidak abu-abu seperti yang lain ya. Nah, jika kita misalkan pindah ya dari sini ke my profile, nah langsung ininya tanda panahnya ya terbuka ke bawah, tulisan profilnya dan ikonnya berwarna biru, dotnya juga berwarna biru. Oke, berarti sudah berjalan. Kita cek lagi ke dashboard. Nah, dashboard yang terbuka seperti ini. Sip ya, sudah sesuai ya. Nah, misal kita tambahkan, misal karena di menunya, atau kita lihat di bagian route-nya hanya profile ya, maka kita coba buat saja contoh lainnya di user ya. User kan bisa kita tampilkan beberapa user, kita buat controller user gitu ya. Buat PHP artisan make controller user controller gitu ya, kasih R. Nah, sudah terbuka, kita buka aja ya, CTRL, kita klik ke sini ya. Nah, apa? Index ini coba kita buat dia contohnya di profile controller seperti ini, kita copy aja editnya, kita masukkan ke user controller. Return inertia ini kita input short class. Nah, inertia render mau di halaman apa, page apa. Kita dari pages, kita buat folder user gitu, user ya, user saja. Ini sih banyak ya harusnya. Users, lalu kita kasih dia index dengan huruf I yang besar. View seperti ini, lalu kita kasih template biar nggak error ya. Nanti kita lihat template. Nah, kita tampilkan untuk yang pertama judulnya aja dulu ya, judulnya users gitu ya, tampilkan user list gitu. Oke, kita balik ke controllernya. Sini berarti kita ubah jadi users, lalu sini jadi index. Verify email session nggak usah dulu.
kita pakai title-nya users, labelnya akan jadi user, terus juga ini akan ngambil dari link user index index, kita tambahkan berarti ya di bagian route. Dalam sini di bawah route delete kita tambahkan, kita copy saja ini file ini, kita import dulu berarti ya user controller import user controller. Kita cek di atas sudah masuk atau belum usernya. Nah, ini masuk ya user controller, jangan lupa diimport. Lalu ini juga ubah jadi index profile, kita ubah jadi user.index. Oke, namanya sudah. Nah, ini kita kasih users deh, users gitu biar sama ya. Users.index. Lalu kita coba masukkan di sini ya, user management, user profile. Oh, ini sudah pakai user ya. Kita mungkin bisa kita sisipkan di sini. Kita ini profile, bawahnya users gitu ya. Kita copy saja. Bagian ini kita copy. Nah, ini users gitu ya. Ini juga semua halaman yang milik users. Users. Oh, tadi di contohnya overview ya. Index ini user. Search index gitu ya. Coba kita lihat ke back profile. Nah, ini ada users, kita coba klik overview. Oh, belum dikasih, kita belum kasih, lupa ya, kita belum import layout. Oke, kita buat sini script setup, kita import out and dedicated layout ya, from sambil add layouts partials. Oh, enggak partial, layout saja ya. Authenticated layout view. Benar ya, layouts authenticated view. Yuk kita import. Kita tulis di sini maksudnya. Sudah diimport di sini. Oke, kita cek pada bagian ini ya. Ini kita refresh. Nah, sudah masuk ya. Jadi sudah di sidebar, sudah ada headernya. Ya, jangan lupa kita coba tambahkan ini saja. Import juga untuk toolbar. Import toolbar from we add layouts /partial/
toolbar view. Nah, import di sini toolbar gitu ya. View, jangan lupa kita tambahkan props ya. Propsnya props sama dengan define props. Kita ambil title dengan type-nya string, breadcrumbs type ya. Masukkan di sini title sama dengan title, ambil dari si controller ya, props title, jangan lupa kita binding ini dengan titik 2, lalu breadcrumbs sama dengan props breadcrumbs, kita binding. Oke, kita coba cek. Nah, title-nya sudah users, nah belakangnya dashboard, lalu user balik ke dashboard seperti itu ya. Oke, nah ini tidak harusnya, coba kita refresh ya. Nah ini ada yang ini terbuka, cuma pada bagian users tidak terbuka ya, ini sudah terbuka nih. Nanti ada yang kelewat ya. Dashboard dan profile langsung terbuka ya usernya, tapi kalau kita masuk ke users overview, nah usernya nggak kebuka. Ini kita harus cek nih, berarti ada logiknya yang kurang. Untuk bagian ya, berarti ini bagian yang menu item. Pada menu item kita cek user count, use aside di aside, kita cek mana nih yang kurang. Kenapa si users tidak oh yes, users ini tidak oke. Ini karena profile ya, linknya profile. Jadi kalau linknya profile, kita ingin dia terbuka gitu ya. Sedangkan kalau misalnya kita ubah ya jadi users gitu ya. Users. Oh ya, di profile, edit profile. Nah, ini juga sama nggak kebuka, tapi kalau kita ubah ke users, overview, terbuka seperti ini. Coba kita lihat. Ini dashboard, kita pilih users, apakah langsung terbuka? Nah, langsung terbuka ya. Kita refresh pun langsung terbuka. Nah, ini karena kita istilahnya mengaitkan dengan ini ya. Jadi kalau linknya ini sama, maka akan terbuka gitu ya karena. Oke, Pak, kita cek di bagian uh, pages link berarti ya. Pages link. Nah, ini harusnya di aktif harusnya show ya. Show ini kalau pages karena coba kita ubah jadi hash sama ya. Kalau hash link ini kalau dia membawahi, harusnya bawahnya semuanya itu sama ya, karena satu turunan gitu ya.
harusnya semuanya sama gitu. Kebetulan ada dua, atau kita buat dia miliki eh, miliki dua lagi gitu ya, memiliki search dan profile gitu ya, titik. Oh, kita cek cek. Oh, malah error ya, nggak bisa ya. Cek. Ya benar, error. Oke, user ya masing-masing dalam cek. Harus ada ini. Nah, memang harusnya berkaitan ya, harus punya satu anchor gitu ya, satu samaan setiap menu. Sini profile. Oh gitu ya, tentang profile semua. Nah, mungkin di sini kita ubah aja ini profile gitu ya. Bawahnya lagi karena dia bukan profile, sudah tidak berkaitan dengan profile, ya kita buat aja section yang ini kita ubah dengan kita copy aja. Nah, berarti mau nggak mau kita bikin dia sub menu ya, sub menu lagi, atau enggak dong ya, harusnya ini ya, just yang berbeda. Dia punya section title yang berbeda, ini users gitu ya, ini users juga, user users itu, ini kita buat overview users dot index. Cek refresh. Nah, seperti ini. Nah, ini ya, karena ini sudah berbeda nih, jadi kalau profile ya profile gitu ya, kalau user ya user, karena ini sudah spesifik bagiannya gitu ya, kita bedakan seperti ini. Kalau users, misalnya user overview, nah sudah sesuai yang ngikutin karena dia punya section tersendiri. Nah, betul ya. Kalau kita mau tambahkan di sini ya memang bukan tree-nya atau bukan istilahnya turunannya ya. Baiknya ini apa? Justru harusnya user di bawahnya mungkin profile gitu ya. Semua yang ada user profile gitu bisa kita tambahkan juga bagian linknya seperti itu ya. Nah, ini ternyata harus diperhatikan juga, harus disesuaikan dengan kategorinya gitu ya. Oke, coba cek lagi. Ini sudah dashboard.
Lalu untuk profile kita cek dari sini, profile ini terbuka benar ya. Lalu untuk user kita klik overview, tuh profile tertutup, usernya terbuka. Oke, mungkin sekian saja untuk video menu aktif kali ini ya. Gimana caranya kita membuat menu itu aktif atau terbuka seperti ini sesuai dengan halaman yang kita buka. Sekian dari saya, terima kasih.